my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang skincare. Karena aku udah jarang banget ngebahas tentang skincare. Mungkin kalian kangen kalau misalkan aku lagi review skincare atau bikin video skincare. Belakangan ini tuh kalau misalkan aku ngeliat YouTube aku tuh lebih kayak videonya tuh make up atau nyobain make up atau tutorial. Udah jarang banget yang ngebahas skincare. Nah, kalau misalkan aku bikin video skincare, itu dari kalian tuh banyak banget yang komen. Kayak misalkan sharing, terus ada juga yang tanya-tanya, ada juga yang minta pendapat, ada juga yang request untuk nyobain produk A, produk B, produk C. Itu aku tuh senang banget kayak ngebales-balesinnya. Jatuhnya jadi kayak punya interaksi sama kalian. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang skincare. Ini tuh skincare tuh baru aja launching. So pasti produk lokal. Dan produk ini atau brand ini tuh udah terkenal banget sama body care-nya. Sampai sekarang aku masih pakai si body care-nya, body lotion-nya, body scrub-nya, terus body wash-nya itu masih aku pakai. Apalagi kalau bukan adalah Scarlett Whitening. Pasti kalian udah familiar banget dengar nama Scarlett Whitening karena dia tuh udah sukses banget dan udah hits banget sama body care-nya. Aku juga udah pernah bikin videonya tentang body care rutin, nanti linknya akan aku taruh di atas sini, make sure kalian tonton dan kalian cek. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang skincare terbaru dari Scarlett Whitening karena mereka baru aja ngeluarin produk terbarunya yaitu serum. Untuk kalian mau tahu tentang produknya, terus gimana reviewnya dan hasil pemakaiannya, sebelumnya jangan lupa untuk like dulu video aku, subscribe channel aku, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira next bikin video apa lagi. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, namanya akan aku taruh di sini karena aku sering banget kayak ngebahas atau keracunin kalian Instagram aku. So, daripada video yang lama, let's get started. Oke, mari kita bahas untuk produknya. Sebelum itu aku mau info ke kalian kalau untuk produknya ini udah aku coba selama 2 minggu pemakaian di kulit aku. Jadi aku bisa share ke kalian review selama 2 minggu pemakaian. Dan aku juga mau info ke kalian kalau misalkan tipe kulit aku adalah normal to dry skin, agak sedikit sensitif. Tergantung sebenarnya kayak mood-moodan kulit aku gitu. Terus aku juga mau share ke kalian sebenarnya kalau misalkan untuk kulit aku nih, kalau mau melihat hasil yang benar-benar maksimal banget, yang signifikan banget dari sebuah skincare, biasanya butuh waktu tuh kayak 1 bulanan. Tapi aku udah bisa ngelihat kayak hasilnya atau reaksinya itu kayak 3-1 minggu. Biasanya aku udah bisa memutuskan kayak cocok atau enggaknya itu di 3 hari sampai 1 minggu. Terus biasanya kalau misalkan aku nyoba skincare baru, karena kulit aku tuh agak sedikit sensitif, akan muncul merah-merah. Tapi itu nggak gatel atau nggak panas, itu akan hilang kayak sekitar 15 detik atau kayak 10 detikan gitu. Itu sih menurut aku kayak reaksi kulit wajah aku terhadap skincare yang baru aku coba, kayak dia tuh menyesuaikan gitu. After itu ya udah hilang. Oke, sekarang lanjut aja kita bahas tentang produknya. Jadi baru-baru ini Scarlett Whitening itu mengeluarkan produk terbarunya yaitu serum. Ini dia untuk serumnya sudah ada dan aku excited banget mau coba kedua serum ini, yang which is sebenarnya udah aku coba sih selama 2 minggu. Nah, di sini ada 2 serum yang mereka launching, ada yang warnanya ungu dan ada juga yang warnanya pink. Untuk yang warnanya ungu ini adalah Acne Serum, sedangkan untuk yang warna pink ini adalah namanya Brightly Ever After Serum. Pasti kalau misalkan kalian udah denger nama serumnya, kalian udah bisa menyimpulkan fungsi dari kedua serum ini. Nah, jadi untuk ukuran serum ini adalah 15 ml dan harganya itu Rp75.000 aja. Super duper affordable banget. Kalian bisa cek aja langsung di e-commerce atau kalian bisa cek di Instagramnya Scarlett Whitening. Nanti semua detail, semua link aku akan taruh di description box, make sure kalian cek. Terus untuk kedua serum ini juga udah ada BPOM-nya, jadi tenang aja, udah aman dipakai, jadi kalian nggak usah khawatir lagi. Dan untuk dua serum itu no fragrance. Untuk kalian yang kulitnya sensitif, ini bisa kalian pakai. Karena setahu aku kalau misalkan orang yang kulitnya sensitif itu nggak bisa pakai skincare yang ada fragrance-nya. Nah, sekarang mari kita bahas dari segi packagingnya. Untuk packagingnya, kalian bisa lihat ini tuh gemas banget dibedain warnanya, ada yang ungu, ada yang pink. Dan kalau misalkan aku lihat dari boxnya, ini super duper detail banget untuk penjelasannya. Jadi kalian tuh kayak nggak hilang arah gitu kalau misalkan kalian pengen tahu atau cari tahu, karena dia tuh udah menjelaskan secara detail di box packagingnya. Jadi di boxnya itu udah dikasih tahu kayak cara pemakaiannya, terus ada juga cara penyimpanannya, ada ingredientsnya, terus ada juga kayak fungsi-fungsinya, bener-bener kayak ada expirednya juga di bagian bawahnya. Terus bener-bener ini lengkap banget, jadi kalian bisa baca dulu dari si boxnya.
Terus sekarang kita bahas satu persatu dari si serum ini. Ini yang pertama adalah si Acne Serum. Terus untuk yang Acne Serum, main ingredients atau active ingredients-nya itu ada tea tree water, ada salicylic acid, ada licorice-nya juga. Dan untuk full ingredients-nya itu ada di belakangnya. Jadi kalian bisa cek, ini bener-bener detail banget. Menurut aku lumayan banyak banget ingredients-nya si Acne Serum ini. Terus bener-bener udah dikasih tahu di box-nya, lengkap banget, kalian bisa baca. Untuk produk di dalamnya, dia itu udah ada plastik lagi seperti ini, dan produknya tuh kayak gini tuh. Jadi dia tuh beling, ini tuh ukurannya 15 ml dan dia tuh yang pipet gitu. Terus untuk di botolnya ini juga udah jelas banget penjelasannya. Udah ada si active ingredients-nya, how to use-nya, gimana cara penyimpanannya, ada BPOM-nya, ada expired-nya juga. Dan dia tuh kayak tipenya kaca lumayan berat gitu, dan ini ukurannya adalah 15 ml. Nah, sekarang aku mau share ke kalian kayak fungsinya apa sih dari main ingredients atau kayak dari active ingredients yang ada di Acne Serum ini. Oke, untuk main ingredients-nya atau active ingredients-nya itu yang pertama itu adalah tea tree water. Setahu aku emang tea tree water itu bagus banget untuk kulit yang berjerawat, karena tea tree itu bisa untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, terus bisa juga untuk melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan, dan bisa juga untuk mengurangi minyak di wajah. Karena biasanya kalau misalkan kita cenderung kulit itu yang berjerawat, emang lumayan agak banyak berminyak. Terus selanjutnya active ingredients yang kedua di Acne Serum ini itu ada Jeju Centella Acetica. Pasti kalian juga udah sering banget dengar Centella Acetica, karena menurut aku atau yang aku tahu juga Centella Acetica tuh bagus banget untuk mengurangi peradangan, jadi bisa untuk membantu mengurangi kemerahan pada kulit. Dan memang di sini tuh fungsinya bisa untuk menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar lagi punya jerawat yang aktif-aktif, nah si Centella ini tuh bisa untuk membantu menenangkan. Jadi nggak bener-bener kayak merah banget, kadang tuh kan sakit banget kan kalau misalkan emang belum ada matanya gitu. Terus selanjutnya active ingredients-nya itu juga ada vitamin C. Nah, vitamin C itu bagus banget untuk membantu menghilangkan bekas jerawat atau kayak flek hitam. Terus bisa juga untuk mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Jadi ya bisa untuk mencegah penuaan dini juga. Terus ada juga salicylic acid yang emang setahu aku juga ini bagus untuk kulit berjerawat. Salicylic acid ini bisa untuk meredakan peradangan. Jadi bisa emang kalau misalkan banyak banget jerawatnya atau emang lagi mau jerawat atau lagi berjerawat, nah dia tuh bisa untuk meredakan gitu. Terus mengangkat kotoran, menyumbat pori-pori yang berpotensi komedo. Jadi bisa kadang-kadang kan kalau misalkan kita habis pakai make up atau kita sering keluar, itu kan kayak pori-pori kita kan tersumbat. Nah, salicylic acid itu bisa membantu untuk membersihkan pori-pori yang nantinya bisa jadi komedo. Terus yang terakhir active ingredients-nya di sini itu ada yang namanya licorice. Jujur sebenarnya aku juga baru dengar. Nah, dia tuh fungsinya itu kayak akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit. Terus bisa juga melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Terus mengatasi jerawat dan kulit kemerahan, mencegah hyperpigmentasi, dan menyerap kelebihan minyak di wajah. Jadi sebenarnya kalau misalkan aku baca-baca dari active ingredients-nya, memang dia tuh lebih untuk yang kayak mencegah peradangan. Emang tertujunya tuh kayak lebih ke acne gitu kan. Emang yang dibutuhin untuk kulit yang berjerawat lah ibaratnya. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian emang kulitnya lebih ke acne prone skin. Nah, kalian tuh bisa pakai si Acne Serum ini. Selanjutnya kita pindah ke yang serumnya warna pink ini, yang si Brightly Ever After Serum. Jujur namanya lucu banget, kayak Brightly Ever After Serum. Pasti kalian juga udah tau lah kayak klaimnya serum ini tuh untuk apa. Untuk main ingredients atau active ingredients-nya, di sini ada phyto whitening, ada glutathione juga, dan ada vitamin C. Untuk packagingnya atau untuk boxnya ini juga sama kayak Acne Serum, ini lengkap banget semuanya. Terus untuk full ingredients-nya di belakangnya juga udah dikasih tahu, cuman ini tuh nggak sebanyak ingredients yang Acne Serum, dia lebih agak sedikit. Dan untuk produk di dalamnya juga ini seperti Acne Serum sama, dia tipe yang pipet kayak gini juga, botolnya pun sama, cuman ini tuh botolnya warnanya pink. Kalau misalkan yang Acne itu botolnya warnanya ungu tuh. Sama di botolnya juga udah dikasih tahu penjelasannya secara lengkap, kayak cara penyimpanannya di mana, cara pemakaiannya gimana, ada BPOM-nya juga.
ada expired date juga, terus ada active ingredients. Pokoknya bener-bener lengkap banget kedua produknya. Mari kita bahas ke active ingredients-nya. Jadi yang pertama untuk active ingredients-nya di Bradley Ever After Serum ini, dia tuh ada glutathione. Pasti kalian tahu-tahu enggak atau kayak pernah dengar nggak sih glutathione? Nah kalau misalkan kalian belum pernah dengar, glutathione itu bagus banget untuk membuat kulit kita tuh lebih lembab, terus lebih elastis juga. Dan dia itu juga bisa untuk memberikan perlindungan dari radikal bebas dan bisa membuat kulit kita tuh lebih sehat dan lebih glowing. Terus selanjutnya untuk active ingredients yang kedua itu ada phyto whitening. Jujur ini tuh aku kayak baru-baru denger gitu. Jadi dia fungsinya itu bisa untuk mencerahkan wajah dalam waktu yang sangat aman dan nggak menyebabkan iritasi. Terus untuk yang ketiga itu ada vitamin C-nya juga, di mana vitamin C ya pasti kalian juga udah tahu bisa untuk mengurangi bekas jerawat, menghilangkan flek hitam, terus bisa juga lebih mencerahkan juga. Terus selanjutnya di active ingredients-nya itu juga ada niacinamide. Jujur aku tuh cocok banget sama skincare yang ada niacinamide-nya. Nah ini tuh bisa untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, terus bisa juga untuk menyamarkan noda hitam dan mencegah kanker kulit melanoma kalau misalkan dari penjelasannya. Sebenarnya kalau misalkan aku rasain dari niacinamide, emang dia tuh bisa untuk menghilangkan bekas jerawat atau kayak flek, dan aku tuh ngerasa kayak kulit aku tuh lebih kayak glowing, lebih kayak cerah. Terus jerawat tuh jadi jarang banget muncul kalau misalkan aku pakai skincare yang ada niacinamide-nya. Selanjutnya yang terakhir itu ada lavender water. Kalau misalkan di sini ada lavender water, kalau di Acne Serum itu ada tea tree water. Dan untuk lavender water ini dia itu bisa untuk melawan bakteri penyebab jerawat, bisa juga untuk mengatasi peradangan pada kulit, terus bisa juga untuk detox, dan bisa juga untuk menghaluskan kulit. Jadi kalau misalkan kalian memang kulitnya itu nggak terlalu punya masalah jerawat, kalian bisa pakai si Bradley Ever After ini. Terus kalau misalkan untuk pemakaiannya, dua serum ini tuh bisa dipakai pagi dan malam. Jadi kalian bisa kayak ganti-gantian aja. Selanjutnya kita bahas dari segi tekstur dulu. Nah kalau misalkan kalian lihat untuk yang si Bradley Ever After ini tuh, dia tuh teksturnya cair dan warnanya itu kayak warna putih susu gitu. Sedangkan kalau misalkan untuk yang si Acne Serum, dia warnanya lebih kayak bening dan teksturnya itu lebih kental daripada si Bradley Ever After. Nah ini udah aku taruh tangan, kalian bisa lihat sendiri. Untuk teksturnya itu nggak terlalu beda sebenarnya, cuman lebih kentalan yang si Acne Serum daripada yang si Bradley Ever After Serum. Terus kalau misalkan dari segi wangi, dia tuh wanginya tuh nggak ada wangi sama sekali, bener-bener kayak bau skincare pada umumnya, karena dia kan emang no fragrance kan, jadi emang nggak ada wanginya sama sekali. Oke, sekarang aku mau pakai si serumnya. Tadi aku juga udah pakai si ampul. Biasanya untuk serum aku pakainya setelah ampul atau setelah essence. Ya sebenarnya urutannya sih kayak urutan kalian pakai skincare, kayak toner, ampul, essence, serum. Biasanya sih aku kayak gitu. Baru aku lanjutin yang ke produk-produk lain. Cuma selama aku cobain si skincare ini, aku bener-bener kayak mengurangi skincare aku biar aku tahu kayak bener-bener dia tuh ada perubahannya nggak sih kayak gitu. Nah yang mau aku pakai sekarang itu serumnya adalah si Acne Serum, karena jujur aja di sini aku tuh lagi kayak lumayan ada beruntusan dan mau muncul jerawat gitu. Jadi biasanya kalau misalkan mau muncul jerawat, karena aku juga mau mens kan, jadi kayak udah mulai kayak jerawat gitu nih di sini nih kecil-kecil. Nah aku mau pakai si Acne Serum ini. Kemarin tuh udah hilang tapi muncul lagi. Terus gengs, aku tuh punya tips ke kalian. Kalau misalkan kalian punya skincare yang pipet kayak gini, kalau misalkan kalian mau ngambil produknya, kalian itu tekannya itu dari luar kayak gini, baru kalian pencet terus lepas. Nanti dia tuh produknya akan keambil. Tapi kalau misalkan kalian itu pencetnya di dalam, nanti skincare-nya itu lebih oxidize. Karena kan sebenarnya kalau kita pakai skincare kayak buka tutup kan. Nah, kalau misalkan kayak pipet kayak gini, kalian tekannya di dalam, dia tuh akan nimbulin kayak gelembung udara yang itu bisa menyebabkan lebih cepat oxidize-nya. Jadi makanya biasanya aku tuh selalu pencetnya itu di luar, terus aku masukin, baru aku lepas, dia tuh akan kayak narik skincare-nya. Jadi nggak ada gelembung udara yang masuk lagi gitu. Nah untuk pemakaiannya biasanya aku pakai kayak ya secukupnya, kayak 4-5 tetes lah gitu. Terus ya aku pakainya pada umumnya aja sih, kayak aku ratain dulu di tangan, terus aku kayak tepuk-tepuk gitu loh.
Nah, untuk skincare ini tadi juga aku udah bilang ke kalian kalau misalkan dia tuh cepat banget untuk ngeresapnya. Bener-bener kayak nggak bikin di kulit tuh nggak lengket sama sekali, nggak yang bener-bener thick. Pas udah diaplikasiin kayak sekitar 10 detik dia tuh udah bener-bener kayak langsung meresap dan nggak lengket tuh, bener-bener kayak nggak lengket sama sekali. Dan ini aku ngerasa kulit aku tuh jadi kayak glowing gitu tuh ya kan, kayak efeknya tuh kayak ada glowingnya dan lebih lembab. Biasanya aku pakai si Acne Serum ini biar kayak jerawat aku nih yang sekiranya mau muncul jadi kayak nggak muncul gitu. Nah, sekarang aku mau share kayak progres-progresnya, kayak beberapa foto yang sempat aku ambil pada saat aku pertama kali pemakaian sampai kayak 2 minggu pemakaian. Jadi kalian bisa lihat kayak perbedaannya apa sih di kulit aku. Nah, itu dia tadi kalian udah ngeliat beberapa foto atau beberapa progresnya. Jujur sih sebenarnya kalau misalkan untuk progres, aku tuh bener-bener kayak ngerasa mungkin kalau misalkan di foto kalian nggak melihat kayak terlalu signifikan banget karena aku juga baru nyoba selama 2 minggu. Nah, kalau misalkan review dari aku mengenai 2 produk ini selama 2 minggu pemakaian, aku tuh merasakan kayak kulit aku tuh jauh lebih lembab. Karena belakangan ini kulit aku tuh bener-bener kayak kering banget, sampai di sini aku tuh kayak bener-bener kayak kelihatan ngelupas-ngelupasnya gitu. Nah, ini tuh nggak sama sekali karena aku pakai si Bradley Ever After Serum ini. Terus pertama kali aku coba si skincare ini adalah yang si Acne Serum, karena pada saat itu kulit aku tuh kayak lagi mau ada jerawatnya di bagian hidung-hidung sini nih sama di bagian pipi. Dan itu aku pakai kayak malamnya, besok paginya tuh udah pada ngempes gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk skincare itu nggak ada yang instan. Jadi sebenarnya kita harus sabar, tergantung jenis kulit kalian gitu loh sebenarnya. Tapi kalau misalkan aku melihat 2 skincare ini atau 2 serum ini sebenarnya nggak bener-bener kayak instan kelihatan hasilnya. Nah, kalau misalkan untuk pemakaian, sebenarnya 2 serum ini tuh nggak aku pakai setiap hari, selama 2 minggu aku coba. Jadi aku kayak selang-seling atau aku kayak gonta-ganti gitu. Jadi kayak 2 hari sekali aku pakai malamnya tuh si Acne Serum, besok paginya aku pakai si Bradley Ever After Serum ini. Terus aku jadain sehari, besoknya lagi aku putar, malamnya aku pakai si Bradley Ever After Serum, paginya aku pakai Acne Serum. Jadi ya udah aku pakai seperti itu aja. Dan aku merasakan emang kulit aku jauh lebih lembab, terus lebih glowing juga. Terus kayak beberapa jerawat aku nih di sini, kemarin tuh aku ada jerawat dekat bibir, itu udah mulai memudar. Karena mungkin efek dari si Acne Serum dan si Bradley Ever After Serum ini. Nah, sebenarnya balik lagi ke kalian, kalau misalkan 2 produk ini atau 2 serum ini tuh cocok di kulit aku, bener-bener aku merasa ada yang improve dari kulit aku dan memang mereka itu sesuai dengan klaim yang mereka kasih. Tapi sebenarnya namanya skincare itu kan cocok-cocokan. Jadi, share kalau misalkan kalian mau coba, kalian lihat dulu, kalian lebih dalemin dulu dari ingredientsnya, apakah dari ingredientsnya itu memang cocok di kulit kalian. Jadi jangan sampai kayak salah milih skincare, takutnya di aku cocok, di kalian jadi nggak cocok, terus kalian protes ke aku. Nah, itu dia, sebenarnya kalau misalkan di aku 2 produk ini cocok, aku bisa kasih rekomendasi sesuai dengan permasalahan kulit kalian. Kalau misalkan kulit kalian itu permasalahan lebih berjerawat, aku saranin kalian pakai si Acne Serum dulu. Ini bener-bener ingredientsnya menurut aku memang bagus banget untuk kulit yang berjerawat. Jadi kalian bisa bener-bener perbaikin dulu jerawatnya sampai bener-bener nggak ada yang meradang lagi, nggak ada yang muncul, kayak tinggal bekas-bekasnya aja. Nah, selanjutnya baru kalian pakai si Bradley Ever After ini untuk mencerahkan, terus bisa lebih untuk ngebantu menghilangkan bekas jerawat. Sebenarnya sih di Acne Serum ini ada, cuman yang aku baca dari active ingredientsnya memang lebih untuk kayak membuat jerawat-jerawat kalian tuh lebih kayak calm, lebih nggak meradang, terus yang mau muncul jadi nggak muncul, atau mencegah jerawat supaya nggak muncul lagi. Nah, kalau misalkan si Bradley Ever After ini, dia tuh memang tujuannya itu lebih untuk mencerahkan, lebih untuk menghilangkan bekas-bekas hitam atau kayak bekas-bekas jerawat. Nah, kayak tadi yang aku bilang, kalau misalkan kalian itu punya permasalahan yang di jerawat, fokus dulu di jerawatnya. After kayak jerawatnya itu udah tinggal kayak bekas-bekas, baru kalian bisa ke next step-nya lagi, kayak untuk mencerahkan atau untuk kayak menghilangkan bekas-bekasnya. Karena jujur aja kalau misalkan untuk kulit yang berjerawat, terus kalau misalkan kita untuk mau mencerahkan itu sebenarnya agak susah. Karena sebenarnya kan kalau misalkan kita masih berjerawat itu kan akan muncul terus. Makanya fokus
disatu dulu, baru setelah itu kalian bisa ke next step. Nah kalau misalkan kalian tuh kulitnya nggak ada permasalahan, atau kalian misalkan lebih kayak pengennya tuh lebih kayak ngelembapin, lebih pengennya itu ke glowing atau mencerahkan, nah kalian bisa langsung ke si Bradley Ever After Serum ini. Atau kalau misalkan kalian itu kulitnya kusam, kadang-kadang tuh ada permasalahan kulit yang memang kulitnya tuh ya nggak kenapa-napa tapi kusam aja gitu, kayak kelihatannya tuh bener-bener kayak nggak fresh gitu, nggak cerah. Nah, kalian bisa pakai si Bradley Ever After Serum ini untuk mencerahkan. Nah, kalau misalkan kalian kulitnya tuh lebih ke normal to dry skin atau normal to oily, sebenarnya sih si Bradley Ever After Serum ini masih bisa dipakai. Karena sejujurnya dia tuh nggak melembabkan yang sampai gimana-gimana banget, bukan yang sampai becek or something. Tapi untuk kulit aku yang kering, kulit aku yang bener-bener kayak normal to dry skin, bahkan sekarang tuh hampir ke dry skin, ini tuh bisa banget untuk ngelembapin, bener-bener bikin kayak lembab banget. Tapi bukan yang sampai kayak becek banget gitu loh. Seenggaknya kulit aku yang kering tuh bener-bener ke hydrate gitu. So far untuk kedua produk ini menurut aku di kulit aku itu bagus dan cocok di aku, karena gak memberikan efek negatif tapi dia malah improve. Nah aku akan update lagi ke kalian kalau misalkan aku sudah berhasil untuk ngabisin si serum ini, mungkin di IG story aku. Jadi aku akan update juga ke kalian gimana sih setelah aku habisin satu botol ini di wajah aku. Makanya kalian follow Instagram aku. Cuman ini aku rekomendasiin ke kalian untuk kalian cobain, karena sejujurnya ini untuk aku ini bagus banget dua serum ini, dan harganya super duper affordable banget, parah. Nah segini aja video dari aku, semoga kalian suka sama video ini dan semoga juga video ini bisa memberikan kalian informasi. Kalau misalkan kalian mau tahu detailnya, kalian bisa cek aja langsung description box aku. Thank you for watching guys and see you on my next video. Bye bye.